Shalom dan selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Dan saya berdoa kiranya umat Tuhan dalam kondisi apapun iman kita tidak pernah berubah, bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab kita tahu itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan pada pagi hari ini yang menuntun kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya di dalam sabda-Mu ada kuasa yang membawa hidup kami melihat kemuliaan Tuhan. Yang sakit pagi ini disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya umat Tuhan imannya akan dibangkitkan. Yang lemah pada pagi hari ini akan berkata, aku kuat sebab Tuhan menyertai, sebab Tuhan melindungi hidupku. Kami percaya anak-anak Tuhan di tengah situasi apapun akan bangkit menjadi terang, dan kami percaya anak-anak Tuhan itu akan senantiasa kuat dan berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Judul perikopnya pelayanan kasih. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Makedonia adalah jemaat yang luar biasa, jemaat yang mendapatkan pujian dari Rasul Paulus, jemaat yang kaya dalam kemurahan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemiskinan, pencobaan yang berat, pelbagai penderitaan tidak mengubah sukacita mereka tetap melimpah, bahkan mereka kaya dalam kemurahan. Artinya apa? Keadaan tidak mempengaruhi kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kemiskinan, pencobaan berat, pelbagai penderitaan tidak mengubah cara mereka mengaplikasikan firman dalam hidup mereka. Kemiskinan, pencobaan yang berat, pelbagai penderitaan tidak mengubah cara mereka bertindak dalam hidup, tetap di dalam koridor firman Allah. Bersukacita di dalam Tuhan. Mereka senantiasa kaya di dalam kemurahan. Saudaraku, jangan pernah keadaan mempengaruhi caramu bersikap dan bertindak, tetapi berbuatlah seperti yang Allah kehendaki di dalam hidupmu. Di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ada 3 hal yang harus kita singkapi dari ayat firman Tuhan ini. Pertama, firman Tuhan mengingatkan kita berdirilah teguh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya baca dalam kitab Ulangan 31 ayat 6, supaya kita senantiasa boleh berdiri teguh dan tidak goyah dalam kehidupan kita. Di ayat 6 firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berdirilah
berdirilah teguh. Artinya adalah tenang, setia, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Maka keadaan apapun yang sedang kita hadapi, anak-anak Tuhan harus bersikap tenang. Anak-anak Tuhan bersikap setia terhadap Tuhannya. Jangan goyah, artinya keadaan apapun yang ada di sekeliling kita, kita tahu pada hari-hari ini kita sedang menghadapi sebuah musibah dan semua kita mengalami hal yang sama. Jangan sampai keadaan itu menggoncangkan iman kita. Jangan sampai keadaan itu menggeser iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan mengingatkan melalui 1 Korintus 15 ayat 58 tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan pesankan bagi kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan izinkan keadaan ini mempengaruhi bentuk pelayanan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan izinkan masalah ini mengurangi intensitas doa kita kepada Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam penyembahanmu kepada Tuhan. Giatlah terhadap sesamamu. Apa yang bisa engkau lakukan, apa yang engkau bisa kerjakan, apa yang bisa engkau perbuat, lakukan dalam hidupmu, saudara. Sebab firman Tuhan katakan, janji Tuhan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, maka jerih payahmu. Janji Tuhan, kelelahanmu, keletihanmu, susah payahmu dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya rindu jangan ada seorang pun yang dalam hidupnya mengizinkan persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi mengubah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita belajar dari jemaat Makedonia. Di tengah-tengah kemiskinan, sangat miskin, firman Tuhan catat. Di tengah-tengah pencobaan yang berat yang sedang mereka hadapi, pelbagai penderitaan, artinya begitu banyak penderitaan yang harus mereka alami. Tetapi di dalam keadaan yang demikian, sukacita mereka melimpah. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, mereka tetap kaya dalam kemurahan. Artinya, keadaan tidak mempengaruhi iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akhiri doa puasa pada pagi hari ini, merenungkan dan berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengar, dan berdoa meminta kekuatan kepada Dia. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini agar iman percaya kami sama seperti apa yang dimiliki oleh jemaat Makedonia, jemaat yang mampu mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup mereka. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang begitu berat, sangat miskin, pencobaan yang berat, pelbagai penderitaan yang sedang mereka alami, tetapi umat Tuhan pada saat itu, jemaat Makedonia, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka tetap kaya dalam kemurahan karena mereka percaya kepada Tuhan yang Dia sembah. Dan pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap kami dan seluruh umat-Mu Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa limpah ucapan syukur, limpah sukacita, dan biarlah setiap kami akan senantiasa bermurah hati, senantiasa di tengah-tengah kehidupan kami penuh dengan belas kasihan. Kami senantiasa mampu mengaplikasikan firman dalam kehidupan kami. Ajari setiap kami supaya keadaan apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami akan tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan senantiasa kuat di dalam seluruh kehidupan kami, dan giat melaksanakan pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu di dalam persekutuan kami dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan turun memberkati kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Bahwa setiap umat-Mu tetap tenang,
tetap setia di dalam Tuhan, bahwa setiap kami menjadi umat yang tidak tergoncangkan dan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, umat-Mu diberkati, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga anak-anak Tuhan senantiasa boleh mempermuliakan Tuhan. Haleluya.